Maya adalah eksekutif muda yang terbiasa mengendalikan segalanya, pekerjaan, waktu, bahkan perasaannya sendiri. Di tengah kesepian yang membelenggu, Maya menemukan kenyamanan dalam diamnya perjalanan bersama Rian, supir pribadinya yang selalu ada di saat ia paling rapuh. Bukan dengan jabatan atau kekayaan, tapi dengan ketulusan yang tak terduga. Ketika akhirnya ia memilih menikah dengannya, semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ia lihat dalam diri sang sopir? Dan apakah cinta mereka benar-benar setegar yang tampak? Atau ada rahasia yang belum sempat terungkap? Ikuti cerita selengkapnya hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika menurut kamu kisah ini menarik. Tulis juga di kolom komentar apa pendapatmu tentang kisah ini. Aku selalu berpikir bahwa kesuksesan itu datang dengan harga yang tak terlihat. Tapi aku baru menyadari betapa tingginya harga itu ketika semua yang kumiliki hanyalah ruang kerja yang luas, meja rapat yang penuh dengan angka-angka, dan apartemen mewah yang sunyi setiap malam tiba. Namaku Maya. Aku seorang eksekutif muda di salah satu perusahaan multinasional terbesar di Jakarta. Usiaku baru menginjak 28 tahun, tapi tanggung jawab yang kupikul terasa lebih berat daripada usia itu sendiri. Setiap pagi aku bangun pukul 5, mandi cepat, memakai blazer dan celana panjang hitam yang sama seperti baju zirahku. Kopi dibuat sambil mengecek email, lalu turun ke lobi untuk menunggu mobil yang akan membawaku ke kantor. Sebenarnya, bukan mobilnya yang kutunggu, tapi siapa yang akan mengemudikannya hari ini. Beberapa minggu lalu, kepala SDM menghubungiku dan memberitahu bahwa karena posisiku sebagai manajer strategi pemasaran, perusahaan akan menyediakan supir pribadi untukku. Katanya, agar fokusku tidak terganggu oleh kemacetan atau transportasi umum. Aku sempat protes, merasa itu terlalu berlebihan, tapi akhirnya aku menyerah. Lagi pula, bos besar suka sekali menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan segala fasilitas kepada orang-orang yang mereka anggap penting. Dan sepertinya, aku termasuk dalam golongan itu. Supir pertama yang dikirim bernama Andi. Dia ramah, tapi terlalu banyak bicara. Ceritanya tentang anaknya yang sedang sakit membuatku sulit berkonsentrasi pada dokumen yang harus kukoreksi. Supir kedua, Dedi, sangat pendiam. Terlalu diam sampai-sampai aku merasa seperti membawa patung hidup di sebelahku. Aku bahkan mulai ragu apakah dia masih hidup saat kami macet selama 2 jam di tol Jagorawi. Lalu datanglah Rian. Hari itu, aku melihat seorang lelaki berjas putih dan celana hitam berdiri di depan mobilku. Ia tersenyum sopan ketika melihatku keluar dari lift. Matanya tajam tapi hangat, seperti langit sore yang mendung namun tetap teduh. Ia membukakan pintu belakang dengan gerakan yang begitu alami, seolah-olah ia memang dilahirkan untuk melakukan hal itu. "Selamat pagi, Bu Maya," ujarnya dengan suara tenang. "Saya Rian, supir pribadi Anda." Aku hanya mengangguk singkat, masuk ke dalam, dan memasang earphone. Tapi entah mengapa, hari itu rasanya berbeda. Bukan karena lagu favoritku diputar, atau karena jalanan lancar, tapi karena suasana di dalam mobil terasa nyaman. Kami tidak banyak bicara di hari pertama. Bahkan di hari-hari berikutnya pun, percakapan kita biasa saja. Hanya basa-basi tentang cuaca, rute alternatif, atau rekomendasi tempat makan di dekat kantor. Namun, semakin hari, aku mulai merasa bahwa ia bukan sekadar pengemudi. Ada sesuatu dalam caranya menjaga jarak, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak dingin. Ia selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Dan anehnya, meskipun aku tahu ia hanyalah pegawai, aku tidak pernah merasa superior di hadapannya. Pernah suatu kali saat aku pulang larut malam setelah presentasi yang gagal, aku menangis diam-diam di kursi belakang. Aku pikir ia tidak menyadarinya, tapi beberapa detik kemudian, suaranya terdengar pelan dari depan. "Jika boleh saya tanya, ada apa, Bu?" Aku terkejut, tapi bukan karena ia bertanya, melainkan karena nadanya, seperti seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekadar formalitas pekerjaan. Aku tidak menjawab langsung. Tapi akhirnya, tanpa sadar, aku mulai menceritakan segalanya.
tentang tekanan dari atasan, tentang target yang terus meningkat, tentang bagaimana aku merasa seperti robot yang bekerja tanpa hati. Ia mendengarkan tanpa menyela. Sesekali mengangguk, sesekali menepuk setir dengan lembut, seolah memberiku ruang untuk bernapas. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa didengarkan. Setelah itu, rutinitasku mulai berubah. Aku mulai menikmati perjalanan pulang. Aku bahkan mulai memperpanjang waktu di dalam mobil hanya untuk ngobrol dengannya. Aku mulai merasa bahwa di tengah kesibukan dan kesendirianku, ada seseorang yang ada. Tanpa paksaan, tanpa harapan, hanya kehadiran yang membuatku merasa tidak sendirian. Tapi aku belum tahu bahwa perasaanku padanya akan berkembang menjadi lebih dari sekadar rasa nyaman. Aku belum tahu bahwa di balik senyumnya tersimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Hari itu langit Jakarta terlihat murung sejak pagi. Awan gelap bergantung rendah, seolah menekan setiap gedung pencakar langit yang menjulang. Angin bertiup cukup kencang, mengibarkan tirai jendela ruang kerjaku meskipun kaca sudah tertutup rapat. Di luar, jalanan mulai basah oleh tetesan hujan pertama yang turun tanpa permisi. Aku baru saja selesai rapat strategi pemasaran kuartal kedua, dan hasilnya tidak seperti yang kuharapkan. Tim dari divisi keuangan menolak anggaran tambahan untuk kampanye digital yang sudah kuajukan selama berbulan-bulan. Alasannya klise, belum saatnya untuk inovasi besar. Aku menyandarkan punggungku ke kursi dan mendesah pelan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rian. Saya sudah tiba di lobi, Bu Maya. Aku melihat jam dinding. Masih jam 1 siang. Hujan semakin deras, membuat jalanan di bawah menjadi lautan air yang tak bisa dilalui dengan mudah. Aku merogoh tas, mengambil payung lipat kecil dan turun ke lobi. Namun, begitu sampai di depan pintu kaca, aku terkejut melihat Rian berdiri di tengah guyuran hujan, tanpa jas hujan, hanya membawa sebuah plastik transparan untuk melindungi kepala. Ia sedang membetulkan ban cadinya sendiri. Ban mobil bagian depan kiri tampak kempes. Aku mengerat-kerat ujung bibirku, ragu. Seharusnya aku langsung masuk ke dalam mobil dan menunggu sambil berkata bahwa ini bukan tanggung jawabku. Tapi entah mengapa, ada dorongan dalam diriku yang ingin membantu. Tanpa berpikir panjang, aku keluar, payungku kubuka, dan berjalan menuju mobil. Rian, panggilku di tengah suara hujan yang keras. Ia menoleh, matanya melebar saat melihatku basah kuyup, karena ujung payung tak cukup menutupi tubuh. Kami berdua, Bu Maya, kenapa tidak tunggu di dalam saja? Ini kan tugas saya, katanya, masih jongkok di aspal basah. Aku tidak akan tinggal diam kalau kamu bekerja sendirian di tengah hujan begini, kataku. Kamu butuh bantuan? Ia tersenyum, tapi wajahnya tampak khawatir. Anda tidak perlu repot-repot, Bu. Lagi pula, ini cuma ban kempes biasa. Saya bisa atur sendiri. Aku menepukkan tanganku ke kap mobil. Aku juga bisa bilang begitu. Tapi aku memilih untuk berada di sini. Jadi, mau tidak mau, kamu harus menerimanya. Ia tertawa kecil, lalu menggeleng pelan. Anda memang beda dari orang lain, Bu. Aku tidak menjawab. Hanya senyum samar yang muncul di bibirku. Kami akhirnya berhasil mengganti ban cadangan bersama. Tangannya gesit, gerakannya tenang, tapi aku bisa melihat bahwa dia lelah. Baju putihnya sudah basah kuyup, menempel di kulitnya. Aku mencoba tidak terlalu memperhatikan itu. Aku bukan orang yang mudah tergoda pada penampilan fisik. Tapi hari ini, entah kenapa, segalanya terasa lebih intens. Setelah selesai, kami masuk ke dalam mobil. Udara di dalamnya hangat, tapi aroma sabun mandirian masih tercium samar di balik bau kain jok yang basah. Maaf atas keterlambatan hari ini, katanya sambil menyalakan mesin. Aku yang harus minta maaf. Aku tidak sadar kalau kamu akan menghadapi hal seperti ini sendirian. Ia menggeleng. Ini pekerjaanku, dan aku senang Anda tidak marah. Aku menatapnya sejenak dari kaca belakang. Aku tidak pernah marah padamu, Rian. Senyumnya muncul, lagi. Kali ini lebih lebar. Dan untuk sesaat,
Aku lupa bahwa kami sedang di tengah kemacetan, di tengah hujan deras, dengan hari yang penuh tekanan. Aku hanya merasa nyaman. Jika boleh saya tanya, katanya tiba-tiba, kenapa Anda keluar tadi? Padahal Anda bisa saja menunggu di dalam gedung. Aku menatap jendela yang basah. Aku tidak suka melihat orang kesulitan sendirian. Sepertinya, aku tidak bisa melihatmu kesulitan sendirian. Ada jeda sejenak. Hanya suara hujan yang mengisi keheningan. Lalu ia berkata pelan, "Terima kasih, Bu Maya." Aku tidak menjawab. Tapi jantungku berdebar aneh. Entah karena udara dingin atau karena ucapan itu. Sejak hari itu, hubungan kami mulai berubah. Perlahan, tanpa direncanakan, tapi pasti. Dan aku mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh dalam diriku bukan sekadar rasa sayang kepada seorang supir itu. Lebih dari itu, hujan semalam masih menyisakan genangan di beberapa titik jalan. Udara pagi terasa lebih sejuk dari biasanya, tapi rasa lelah sudah mulai menggantung di bahunya, bahkan sebelum matahari sepenuhnya muncul dari balik gedung pencakar langit. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap layar ponsel yang penuh dengan notifikasi kerja, email dari tim keuangan, pesan dari atasan, hingga reminder untuk rapat siang nanti. Tapi pikiranku tak bisa fokus. Ada sesuatu yang mengganggu, bukan pekerjaan, bukan juga tekanan dari kantor, melainkan bayangan Rian kemarin sore. Ia tampak sangat berbeda saat kami berteduh di dalam mobil setelah mengganti ban cadangan. Bukan hanya karena bajunya basah atau rambutnya yang sedikit acak-acakan, tapi karena cara dia melihatku. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi menahan diri. Seolah-olah ada kata-kata yang tersimpan di ujung lidahnya, tapi tidak jadi keluar. "Selamat pagi, Bu Maya," sapanya seperti biasa. Sopan, tenang, tanpa beban. Aku mengangkat kepala. "Pagi." Ia menyalakan mesin, lalu memandu mobil keluar dari halaman parkir menuju jalanan Jakarta yang mulai ramai. Aku melihat wajahnya di kaca spion. Ia tidak terlihat lelah, tapi matanya, entah kenapa, terlihat lebih gelap hari ini. "Kamu tidur cukup?" tanyaku tiba-tiba. Rian menoleh sejenak, agak terkejut. "Ya, cukup kok, Bu. Terima kasih sudah peduli." Aku menghela napas. "Jangan bilang begitu. Kamu selalu baik padaku. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja juga." Ada senyum samar di bibirnya. Tapi ia tidak menjawab langsung. Hanya mengalihkan pandangan ke jalanan lagi. Perjalanan itu berlalu seperti biasa. Tapi entah mengapa, aku merasa ada jarak yang lebih tipis dari sebelumnya. Seperti benang tipis yang menghubungkan dua orang yang mulai saling memahami. Sore itu, aku pulang lebih awal dari kantor. Rapat pembukaan cabang baru di Medan dibatalkan, karena salah satu anggota tim sakit mendadak. Biasanya aku akan gunakan waktu ini untuk menyelesaikan dokumen sisa atau sekadar bersantai di apartemen. Tapi malam ini, aku memilih sesuatu yang berbeda. Aku ingin pulang lewat jalur lama. Kataku tiba-tiba saat Rian membuka pintu mobil. Ia mengernyit. "Maaf, aku ingin lihat kota dari jalur yang lain. Jalannya mungkin lebih macet, tapi aku ingin ngobrol." Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum. "Baik, Bu Maya." Mobil melaju pelan. Kami melewati jalur yang jarang kulalui, jalan-jalan kecil yang dipenuhi toko roti, warung kopi, dan anak-anak yang bermain di trotoar. Langit sudah berubah menjadi ungu tua, dan lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. "Kenapa kamu jadi supir?" tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut. "Maksudnya?" Aku cuma penasaran. "Kamu bukan orang biasa, Rian. Cara bicaramu, caramu berpikir. Kamu pasti punya pendidikan yang bagus. Kenapa kamu memilih pekerjaan ini?" Ia diam sejenak. Lalu berkata pelan, "Kadang kita tidak selalu bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kadang kita harus melakukan apa yang dibutuhkan." Aku menatapnya dari kaca spion. Itu jawaban yang ambigu. Ia tertawa kecil. "Maaf. Cuma, kadang hidup memberi kesempatan lewat cara yang tidak terduga." Aku memutuskan untuk tidak memaksa. Aku tahu ia belum siap untuk bercerita. Tapi, aku juga tahu bahwa ia mendengarkanku,
sama seperti aku mendengarkan segala sesuatu yang ia sembunyikan. Kalau saya boleh tanya, Bu Maya, kenapa Anda suka pulang terlambat? Aku tersentak. Pertanyaan itu membuatku diam cukup lama. Karena aku tidak punya alasan untuk pulang cepat, jawabku akhirnya. Aku tinggal sendiri. Tidak ada orang yang menunggu. Tidak ada suara yang menyambut. Jadi, rasanya percuma kalau pulang lebih awal. Rian tidak langsung menjawab. Tapi beberapa detik kemudian, ia berkata, "Kalau begitu, mungkin Anda butuh seseorang yang menunggu. Atau, setidaknya, seseorang yang selalu ada." Aku menatap punggungnya. Hatiku berdebar aneh. "Mungkin kamu sudah menjadi orang itu," gumamku pelan. Ia tidak mendengarnya, atau pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu, dari caranya menyetir yang tiba-tiba lebih lambat bahwa ia mendengar. Dan mungkin ia merasakan hal yang sama. Malam itu hujan kembali turun. Tapi kali ini langit tidak menangis keras seperti beberapa hari lalu. Hanya gerimis pelan yang menyapu aspal jalanan Jakarta. Aku duduk di kursi belakang mobil, memandangi lampu-lampu jalan yang berkilauan di genangan air. Udara terasa lembab, tapi hangat. Seperti perasaanku akhir-akhir ini. Aku baru saja selesai rapat strategi dengan tim pemasaran regional. Biasanya, setelah rapat semacam ini, aku akan langsung pulang ke apartemen, mengganti baju, makan malam sambil menonton film, dan kemudian membuka laptop lagi untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi malam ini, aku belum ingin pulang. "Rian," panggilku. Pelan ia menoleh sejenak melalui kaca spion. "Ya, Bu Maya. Aku ingin makan malam di luar." Ia tampak terkejut. "Sekarang, kalau kamu lapar juga, kita bisa cari tempat bersama." Aku tidak enak makan sendirian. Lagi-lagi, ia diam sejenak. Lalu berkata, "Baik, Bu, ada rekomendasi tempat?" Aku tersenyum samar. "Kamu yang tahu jalan. Bawa aku ke tempat yang menurutmu enak." Kami berhenti di sebuah restoran kecil, di pinggir jalan, bukan restoran mahal seperti biasanya. Tempatnya sederhana, hanya meja-meja kayu kecil dan kursi plastik. Tapi aroma masakannya sangat menggoda. Aku memesan nasi goreng ikan asin, sedangkan Rian memesan mie goreng campur. Kami duduk berhadapan. Suara hujan di luar menyatu dengan suara motor yang lewat dan obrolan pelanggan lain yang santai. Untuk pertama kalinya, kami tidak dalam posisi majikan dan supir. Kami hanya dua orang yang sedang menikmati makanan dan percakapan. "Kamu selalu baik padaku," kataku tiba-tiba. Rian mengangkat alisnya. "Itu tugasku." Aku tidak bicara tentang tugas. Aku bicara tentang cara kamu mendengarkan. Cara kamu membuatku merasa aman. Matanya menatapku sejenak, lalu ia menunduk dan mengaduk teh manisnya. "Anda itu orang yang kuat, Bu Maya. Tapi kadang, orang-orang yang terlihat paling kuat justru butuh seseorang yang siap menopang mereka." Aku menatapnya tanpa kedip. Hatiku berdebar aneh. Aku tahu aku harus menjaga jarak. Ini salah satu aturan. Tak tertulis, tidak boleh ada kedekatan personal antara majikan dan pegawai. Tapi entah sejak kapan, batas itu mulai mengabur. "Kenapa kamu tidak pernah marah?" tanyaku tiba-tiba. Ia mengernyit. "Marah kenapa?" Aku sering murka di dalam mobil. Menangis. Marah pada diriku sendiri. Tapi kamu selalu sabar. Selalu tenang. "Kenapa?" Ia tersenyum tipis. "Karena emosi itu manusiawi. Dan kadang, orang yang terlihat sempurna justru punya banyak retakan di dalamnya." Aku diam. Ucapannya menusuk hati. Karena benar. Aku memang terlihat sempurna di luar. Karier cemerlang, hidup mapan, semua orang iri. Tapi di dalam, aku rapuh, aku kesepian. Aku butuh seseorang yang tetap ada, meskipun aku sedang tidak menjadi versi terbaikku. Dan Rian, dia tetap ada. Aku menatap matanya. Kali ini, tidak ada kaca, spion yang memisahkan kami. Hanya meja kecil dan jarak yang terlalu dekat. Aku bisa melihat detail wajahnya.
Garis rahangnya yang tegas, bulu matanya yang tebal, bekas goresan kecil di dagunya. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Maaf, aku tidak biasa ngobrol seperti ini. Tidak apa-apa, katanya pelan. Aku senang bisa melihat sisi lain dari Anda. Aku tersenyum getir. Aku bukan orang yang mudah dibaca. Tapi kamu juga bukan orang yang sulit dipahami. Cuma, kamu terlalu sering menyembunyikan hal yang sebenarnya ingin kamu bagikan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyeruput tehku yang mulai dingin. Kami pulang agak larut. Mobil melaju pelan di tengah hujan yang mulai reda. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, seperti bintang kecil yang menemani perjalanan kami. Aku melihat tangannya yang memegang setir. Jari-jarinya panjang dan lentik. Tangannya kokoh tapi gerakannya lembut. Aku membayangkan rasanya jika ia menyentuhku. Jika ia menyentuh pipiku, atau menggenggam tanganku, aku cepat-cepat mengusir pikiran itu. Ini salah. Ini tidak boleh terjadi. Tapi, kenapa rasanya begitu tepat? Minggu berikutnya terasa berbeda. Waktu seolah mengalir lebih lambat, tapi di saat bersamaan, segala sesuatunya terasa lebih intens. Setiap kali aku naik ke mobil, ada semacam harapan yang tak bisa kuhindari. Harapan untuk melihat senyum Rian, mendengar suaranya, atau bahkan hanya merasakan kehadirannya yang tenang di sampingku. Aku mulai menikmati setiap percakapan kami. Bahkan hal-hal kecil seperti obrolan tentang cuaca atau rekomendasi tempat makan terasa begitu berarti. Aku mulai menunggu momen itu saat ia membukakan pintu mobil dan menyapaku dengan suara rendah. "Selamat pagi, Bu Maya." Setiap kata itu terasa seperti hadiah kecil yang hanya diberikan padaku. Hari itu, suasana kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Rapat besar akan dimulai pukul 10 pagi, dan seluruh tim manajer sudah berkumpul di ruang rapat utama. Tapi, sebelum masuk, aku bertemu dengan Dinda, temanku sejak kuliah yang juga bekerja di divisi HRD. "Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan beda?" tanyanya sambil memperhatikanku dari atas ke bawah. Aku mengernyit. "Maksudmu?" "Senyummu lebih sering muncul. Dan kamu tidak langsung murka kalau ada yang salah sedikit. Apa ada yang spesial?" Aku tertawa kecil, mencoba menghindari tatapannya. "Aku cuma lagi stabil saja. Mungkin kerjaanku jadi lebih lancar." Ia mendengus. "Jangan bohong. Aku kenal kamu dari dulu. Kamu pasti sedang merasakan sesuatu." "Jatuh. Cinta lagi?" Aku langsung diam. Kata itu, jatuh cinta, terasa terlalu berat untuk diucapkan. Tapi entah mengapa, ia pas. Terlalu pas. "Tidak," jawabku pelan. "Hanya ada seseorang yang membuat hari-hari jadi terasa lebih ringan." Dinda tersenyum lebar. "Oh, wow. Ini serius ya?" Aku menggeleng cepat. "Tidak. Aku cuma merasa nyaman." "Nyaman? Itu awal dari segalanya, Maya." "Hati-hati." Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk ke ruang rapat, berusaha mengabaikan rasa aneh di dadaku. Sore itu, hujan turun lagi. Tapi kali ini, aku memilih untuk tidak pulang langsung. Aku memesan taksi dan pergi ke sebuah kafe di bilangan Senopati. Tempat itu sunyi, cocok untuk pikiran yang ingin sendiri. Aku memesan kopi hangat dan menatap layar laptopku yang kosong. Bukan pekerjaan yang kubuka, tapi foto latar belakang layarku. Aku dan Rian di depan restoran kecil tempat kami makan malam. Beberapa hari lalu. Ia tidak sadar di foto. Sedang melihat jalanan, wajahnya tenang. Sementara aku sedang memandangnya. Kenapa aku menyimpan fotonya? Aku menepuk dahi. Aku benar-benar sedang jatuh. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nama Rian muncul di layar. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Ya Rian?" "Bu Maya, maaf mengganggu. Cuma, saya lihat Anda belum pulang. Saya khawatir kalau Anda butuh antar." Aku tersenyum tanpa sadar. "Aku baik-baik saja. Lagi di kafe. Kalau begitu, boleh saya ikut?" Aku terkejut. "Kamu serius?" "Iya. Saya sudah selesai kerja." "Karena saya ingin melihat Anda." Ada jeda singkat,
Suaranya rendah tapi tegas, seperti bisikan angin di tengah hujan. Aku menelan ludah. Baik, Cafe Loka di Senopati, meja pojok. Saya tahu tempatnya. Sampai sebentar lagi, 15 menit kemudian, ia muncul. Jaket hitam basah karena gerimis, rambutnya agak acak-acakan. Tapi matanya tetap sama, tenang dan hangat. Ia duduk di seberangku tanpa banyak bicara. Aku kira kamu akan marah, katanya pelan. Kenapa? Karena aku datang tanpa izin. Aku tersenyum. Aku tidak marah, malah senang. Ia menatapku sejenak lalu berkata, Anda tahu, kadang-kadang batas itu sulit dipertahankan. Terutama kalau hati sudah mulai bergerak. Aku menahan napasku. Kita punya aturan, Rian, bisiku. Kamu tahu itu. Aku tahu. Tapi aku juga manusia. Aku bukan mesin yang bisa mengatur semua emosi. Dan aku tahu, kamu juga merasakan hal yang sama. Aku tidak bisa menyangkalnya. Matanya menembusku, melihat apa yang kusembunyikan. Aku menatap kopiku yang mulai dingin. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi ini terjadi, katanya pelan. Dan aku tidak menyesal. Aku menatapnya. Hatiku berdebar keras. Aku tahu aku harus menghentikan ini. Aku tahu ini bisa menjadi bencana. Tapi bagian dalam diriku, bagian yang kesepian, yang haus akan kehangatan, tidak mau melepaskan apa yang sedang tumbuh. Aku menarik napas panjang. Berapa lama lagi kita bisa seperti ini, Rian? Ia tidak menjawab, tapi ia mengulurkan tangannya di atas meja. Tangannya besar, hangat. Aku menatapnya ragu. Lalu, tanpa sadar, aku menyentuhnya. Sentuhan kecil itu terasa seperti kilat. Dan batas yang dulu jelas, mulai hilang. Hari itu langit biru pucat membentang tanpa awan. Sinar matahari hangat menyusup melalui tirai jendela apartemenku, menggoda mata untuk terbuka lebih cepat dari biasanya. Aku bangun dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan, campuran antara semangat dan kecemasan. Hari ini adalah hari pernikahan Nadia, sahabat sekaligus rekan kerja kami dari divisi humas. Acaranya digelar di sebuah villa mewah di Puncak. Karena lokasinya cukup jauh dari Jakarta, Rian akan menemani perjalanan pulang pergi. Ia bahkan sudah bersiap dengan setelan rapi dan mobil yang diparkir rapi di bawah gedung apartemen. Aku memakai gaun sederhana berwarna ungu tua. Riasan tipis, rambut disanggul sedikit. Aku ingin tampil elegan tapi tetap nyaman. Ketika turun dan melihatnya menunggu di depan mobil, jantungku berdebar. Kamu kelihatan tampan, ucapku tanpa sadar begitu sampai di dekatnya. Ia tersenyum, pipinya sedikit memerah. Terima kasih. Anda juga sangat cantik. Aku tertawa, pelan. Jangan mulai, Rian. Perjalanan ke Puncak lancar. Kami mendengarkan musik jazz yang lembut, dan sesekali ngobrol tentang hal-hal remeh. Tapi ada satu percakapan yang membuatku diam cukup lama. Aku suka cara kamu melihat dunia, katanya tiba-tiba. Kamu selalu punya perspektif yang berbeda. Aku menatapnya dari kaca spion. Kenapa kamu bilang begitu? Karena banyak orang hanya fokus pada apa yang terlihat. Tapi kamu mencoba melihat apa yang tersembunyi. Aku tidak menjawab, langsung. Aku hanya menatap jalanan sambil merenung. Benar juga. Aku memang cenderung mencari makna di balik segala sesuatu. Termasuk dirinya. Pesta berjalan lancar. Ada tarian, hiburan live band, dan deretan makanan yang menggoda selera. Tapi meskipun semua orang tampak senang, aku malah merasa semakin tertekan. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan kami dengan Rian semakin sulit didefinisikan. Tidak sepenuhnya profesional, tapi juga bukan romantis secara terbuka. Dan sekarang, saat melihat teman-temanku yang bebas bicara tentang pacar atau pasangan hidup, aku merasa seperti berdiri di ambang jurang. Aku butuh udara segar. Aku berjalan keluar dari aula resepsi menuju taman belakang yang sunyi. Langit malam sudah gelap, langit bertabur bintang. Angin malam bertiup pelan, menyapu rambutku yang sedikit terurai. Aku duduk di bangku kayu yang agak usang, menatap bulan yang bulat sempurna. Aku merasa kosong. Lalu, suara langkah kaki terdengar. Aku menoleh. Rian.
Ia berdiri di bawah sinar lampu taman. Wajahnya tenang tapi matanya penuh arti. "Aku khawatir kamu sendirian," katanya pelan. Aku tersenyum getir. "Aku selalu sendirian, Rian." Ia duduk di sebelahku. Jaraknya cukup dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya. "Tapi kamu tidak harus tetap seperti itu," ujarnya. Aku menatapnya. Matanya memancarkan sesuatu yang familiar. Kehangatan, kejujuran, dan kerinduan. "Kita tidak bisa terus seperti ini," bisikku. "Kenapa tidak?" "Karena ini salah. Ini bukan posisi kita. Aku majikanmu, kamu supirku. Duniamu dan duniamu tidak sejalan." Ia menatapku dalam-dalam. "Dunia kita bisa sejalan, Maya. Hanya saja, kamu takut mengambil langkah." Aku menarik napas panjang. Hatiku berdebar keras. Aku tahu ia benar. Aku takut. Takut pada apa yang akan terjadi jika aku benar-benar membuka hati padanya. Takut pada risiko, pada gosip, pada konsekuensi pekerjaan, tapi takut juga kehilangan dia. Tanpa sadar, tangannya menyentuh pipiku, sentuhan lembut yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Kalau kamu takut, biarkan aku yang mengambil langkah pertama," bisiknya. Aku menatap matanya. Mereka begitu dekat. Napasnya menyentuh bibirku, dan kemudian ia menciumku. Sentuhan lembut itu meledak dalam diriku, seperti petir di tengah malam. Aku tidak menolak. Aku tidak mundur. Aku membalasnya. Ciuman itu panjang, dalam, dan penuh makna. Seperti pengakuan yang tidak perlu kata-kata. Seperti janji yang baru saja dibuat tanpa ikatan resmi. Kami akhirnya saling melepas. Napas kami berdua tidak stabil. "Sekarang kamu tahu," katanya pelan. "Aku tidak bisa pura-pura lagi. Aku mencintaimu, Maya." Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Aku ingin mengatakan hal yang sama, tapi lidahku keluh, karena aku tahu, ini baru permulaan dari masalah yang besar. Aku tidak bisa tidur semalaman. Setelah pulang dari pesta pernikahan Nadia, aku hanya duduk di sofa sambil menatap layar ponsel yang mati. Di luar, hujan gerimis turun tanpa suara. Tapi di dalam diriku, badai sedang berkobar. Ciuman itu, ciuman Rian, masih terasa di bibirku seperti bekas luka yang tak bisa dihapus. Hangat, intens, penuh arti. Aku ingin mengatakan bahwa itu salah, bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Tapi jujur saja, bagian dalam diriku tidak ingin menghapusnya. Sayangnya, akal, sehatku tidak setenang hatiku. Pagi itu, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ruang kerjaku masih kosong, hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Aku melemparkan tas ke atas meja, membuka laptop, dan mencoba fokus pada laporan bulanan yang harus dikirim ke manajemen pusat. Tapi pikiranku melayang-layang. Rian belum datang. Biasanya ia sudah ada di bawah sejak pukul 6. Tapi pagi ini, mobil masih diam di tempat parkir. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya masuk ke voicemail. Ini bukan hari liburnya, gumamku pada diri sendiri. Aku membuka aplikasi email perusahaan untuk melihat apakah ada pemberitahuan absensi dari tim pengemudi. Tidak ada. Ia tidak izin, aku udah menggeleng. Ini aneh. Sangat tidak seperti Rian. Lalu, tiba-tiba, notifikasi WhatsApp muncul. Nama Dinda muncul di layar Dinda. "Kamu lihat video viral ini belum?" Aku menatap ponselku ragu, lalu membuka link yang ia kirimkan. Video pendek berdurasi kurang dari 1 menit. Rekaman dari acara bisnis pagi di salah satu stasiun TV lokal. Narasi tentang seorang pengusaha muda yang baru saja mengakuisisi saham mayoritas di sebuah perusahaan multinasional. Dan wajahnya sangat familiar. Itu Rian. Tapi bukan Rian yang kukenal sebagai supir. Bukan Rian yang mengantarku ke pesta pernikahan, atau yang menyentuh pipiku di bawah langit malam puncak. Ini adalah Rian yang berdiri di panggung besar, berjas putih rapi, memberikan pidato tentang strategi investasi global. Judul videonya, Rian Putra Aditya, pengusaha muda paling diperhitungkan di Asia. Aku menatap layar ponselku seperti melihat sesuatu yang mustahil. Namaku Maya.
Dan aku baru saja menyadari bahwa hidupku selama beberapa minggu terakhir adalah ilusi. Aku langsung pergi ke kantor SDM. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Rian. Desaku pada kepala divisi HRD, Bulina. Ia tampak terkejut. Maksudmu? Dia kan cuma supir. Aku tahu dia bukan cuma supir. Potongku. Dia orang yang sama dengan Rian Putra Aditya dari grup Aditya Capital. Bulina terdiam cukup lama. Wajahnya berubah dari heran menjadi prihatin. Kami tidak boleh membicarakannya, katanya pelan. Itu instruksi langsung dari Dewan Direktur. Aku mendekatinya. Jawab aku, apakah benar Rian adalah salah satu investor utama di perusahaan ini? Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ya, Rian Putra Aditya adalah pemilik saham terbesar kedua di perusahaan kita. Anak dari almarhum Bapak Indra Aditya. Perusahaan induk kita adalah bagian dari grup besarnya, dan ya, dia memang menyamar sebagai supir pribadi Anda. Aku merasa dunia berguncang. Aku keluar dari ruang HRD tanpa pamit. Kaki terasa lemas. Otakku dipenuhi ribuan pertanyaan yang saling bertabrakan. Kenapa? Kenapa ia menyamar? Kenapa ia mendekatiku? Dengan cara seperti itu, apakah semua yang terjadi antara kami hanya rencana? Aku pulang tanpa pamit ke siapapun. Aku bahkan tidak menghubungi Rian. Aku hanya naik lift ke apartemen, duduk di lantai kayu, dan menatap hampa ke arah jendela. Hujan deras mulai turun. Aku mengingat setiap percakapan, setiap tatapan, setiap sentuhan. Aku ingat caranya mendengarkan, caranya membuatku merasa nyaman, caranya menjaga jarak meskipun aku tahu ia juga merasakan hal yang sama. Semua itu palsu atau mungkin ia benar-benar mencintaiku? Aku tidak tahu lagi mana yang harus kupercaya. Yang pasti, mataku mulai basah. Air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak marah karena ia berbohong. Aku marah karena aku percaya padanya. Aku jatuh cinta padanya. Dan aku tidak tahu apakah cintaku itu nyata atau hanya bagian dari skenarionya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di tempat parkir kantor pagi itu. Aku bahkan tidak ingat apakah aku sudah sarapan atau belum. Yang jelas, langkah kakiku terasa berat saat aku melihat mobil hitam itu terparkir rapi seperti biasa. Dan di depannya berdiri Rian. Ia masih mengenakan setelan putihnya, bukan seragam supir, tapi pakaian seorang eksekutif. Ia menoleh begitu mendengar suara langkahku. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh penyesalan. Maya, ujarnya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan lurus ke arahnya, tanpa henti, tanpa ragu. Saat aku sampai di hadapannya, aku tidak teriak, tidak menamparnya. Tapi mataku menatapnya tajam, seperti pisau yang siap menebas. Kamu bohong padaku, bisikku. Rian diam. Matanya tidak berkedip menatapku. Selama ini kamu menyamar sebagai supirku. Lanjutku, suaraku mulai bergetar. Kamu bukan orang biasa. Kamu bukan pekerja upahan. Kamu pemilik saham mayoritas di perusahaan ini. Dan kamu pura-pura tidak punya apa-apa. Ia menghela napas panjang. Aku tidak pernah pura-pura tidak punya apa-apa, karena itu bukan tujuanku. Aku ingin mengenalmu, Maya. Itu saja. Jadi kamu menyamar? Kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu? Kamu membuatku percaya bahwa kita... Aku tidak bisa melanjutkan. Air mata nyaris keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Kenapa kamu melakukan semua ini? Rian menatapku dalam-dalam. Lalu berkata pelan, karena aku takut kamu tidak akan melihatku apa adanya kalau aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Aku takut kamu hanya melihat statusku, jabatanku, hartaku. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku tertawa getir. Jadi kamu pikir cara terbaik untuk membuktikannya adalah dengan berbohong selama berminggu-minggu?
Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku, katanya cepat. Aku tidak pernah berpura-pura peduli padamu. Semua yang kurasakan, semua yang kulakukan, itu nyata. Aku menggeleng. Kamu tidak mengerti. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan bagaimana aku harus melihatmu. Kamu tidak punya hak untuk memanipulasi hubungan ini. Ini bukan manipulasi. Desisnya, wajahnya mulai memerah. Ini usaha untuk mendekati seseorang yang sangat penting bagiku tanpa embel-embel dunia luar. Aku menatapnya, marah dan sedih bercampur jadi satu. Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencintai dirimu yang asli. Hujan mulai turun. Awalnya gerimis, tapi lama-lama deras. Payung biru yang biasa kupakai saat keluar dari gedung basah kuyup sebelum sempat kugunakan. Rian tidak bergerak. Ia tetap berdiri di bawah guyuran hujan, menatapku seolah-olah ia sedang menunggu jawaban dari sesuatu yang belum kutanyakan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percaya, kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah ciuman itu benar-benar darimu, atau hanya bagian dari rencana. Wajahnya berubah, ia tampak sakit, tapi ia tetap tidak membela diri. Aku tidak punya alasan untuk memintamu memaafkanku, katanya pelan. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura bahwa apa yang kita bangun selama ini tidak ada artinya. Aku menatapnya sekali lagi, lalu berbalik. Jangan ikuti aku, bisiku. Aku masuk ke dalam gedung, meninggalkannya sendirian di tengah hujan deras. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen, menatap Jakarta yang bercahaya. Di bawah sana, lampu-lampu mobil berlalu lalang. Orang-orang pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi aku tidak tahu lagi kemana aku harus pulang. Aku merogoh saku dan mengambil ponselku. Pesan masuk dari Rian. Kalau kamu butuh waktu, ambil saja. Aku akan menunggu. Sampai kamu siap melihatku apa adanya. Aku menatap pesan itu cukup lama. Lalu aku menutup mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit hati, tapi karena bingung antara cinta dan kenyataan. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku berhenti menunggu Rian di lobi pagi-pagi buta. Beberapa hari setelah kejadian di parkiran, mobil hitam itu menghilang dari tempat biasanya parkir. Aku tidak bertanya ke siapapun. Tidak pula membuka aplikasi absensi atau mencari informasi tentangnya. Aku hanya diam. Dan diam itu terasa seperti kesedihan yang tak bisa disentuh. Ruang kerjaku terasa lebih sunyi tanpa suara mesin mobil yang datang menjemput, tanpa aroma sabun mandi yang tersisa di kursi belakang, tanpa obrolan malam yang membuatku lupa akan tekanan pekerjaan. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Rapat pagi, presentasi strategi, evaluasi kinerja tim. Tapi rasanya semua itu kosong. Seperti tubuhku yang bekerja, tapi jiwaku tertinggal di suatu tempat, di antara hujan deras dan tatapan mata yang penuh penyesalan. Rekan-rekan di kantor mulai menyadari perubahanku. Kamu kelihatan lelah, kata Dinda saat kami makan siang bersama di kantin. Aku cuma kurang tidur. Jawabku singkat. Ia mendengus. Jangan bohong, ini soal dia ya. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mengaduk es teh manis di depanku. Dia bukan orang yang kusangka, ujarku akhirnya. Dinda menatapku lembut. Lalu kenapa kamu masih sedih? Kalau dia benar-benar berbohong, bukankah seharusnya kamu lega? Aku menatap matanya. Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mencintaiku, atau hanya ingin membuktikan sesuatu. Mungkin kamu harus bicara dengannya, katanya pelan. Aku tersenyum getir. Aku sudah tidak punya alasan untuk bicara dengannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dari SDM. Isinya menyatakan bahwa supir pribadiku telah diganti. Nama barunya adalah Andika, sosok asing yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pagi itu, mobil baru sudah menunggu di bawah. Pria, muda dengan postur tinggi dan ekspresi datar menyambutku dengan sopan. Selamat pagi, Bu Maya. Saya Andika, supir Anda yang baru. Aku hanya mengangguk singkat,
lalu masuk ke dalam mobil. Perjalanan terasa aneh. Semua terlihat sama, jalan yang sama, rute yang sama, bahkan mobilnya juga sama. Tapi segalanya terasa salah. Andika tidak banyak bicara, hanya menjawab pertanyaanku jika aku bertanya. Ia tidak pernah memberiku nasihat, tidak pernah menanyakan kabarku, dan tidak pernah membuatku merasa didengarkan. Saat jam pulang tiba, ia menawarkan untuk mengantarku ke restoran atau kafe, seperti yang sering dilakukan Rian. Tidak usah, jawabku cepat. Cukup antar sampai apartemen saja. Ia mengangguk tanpa protes. Aku menatap jalanan dari balik kaca. Kota Jakarta bergerak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Tapi aku terasa terjebak dalam waktu yang berhenti. Beberapa malam, setelah itu aku menemukan sebuah kartu undangan di kotak surat apartemenku. Forum Bisnis Internasional, Inovasi dan Kolaborasi Global. Acara itu diadakan di Hotel Bintang 5, 2 minggu lagi. Di bagian bawah nama pembicara utama, satu nama tercetak jelas, Rian Putra Aditya, founder and CEO Grup Aditya Capital. Aku menatap nama itu cukup lama. Lalu aku menyimpan kartu itu di laci meja kerjaku. Tidak membuangnya, tapi juga tidak langsung memutuskan untuk datang. Aku masih bingung, apakah aku ingin melihatnya? Atau apakah aku hanya takut melupakan wajahnya? Suatu malam, aku bangun tengah malam karena mimpi buruk. Tapi bukan mimpi tentang masa lalu atau hal-hal menyeramkan. Ini adalah mimpi tentang Rian. Aku bermimpi bahwa ia sedang berdiri di depanku dengan senyum yang biasa ia tunjukkan dan berkata, "Aku tidak datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk memberimu ruang." Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku menatap langit-langit kamar, lalu berkata pelan pada diri sendiri, "Kenapa aku tidak bisa melupakanmu?" Aku tidak memiliki jawaban. Yang aku tahu, cinta itu tidak selalu mudah. Terkadang ia datang dengan wajah yang salah, di waktu yang tidak tepat, dan dengan cara yang membingungkan. Tapi, kadang, cinta itu tetap ada. Meskipun kita sudah berusaha melupakannya. Aku tidak tahu apa yang membuatku mendaftar sebagai peserta forum bisnis itu. Mungkin rasa penasaran, mungkin kerinduan yang terus menggerogoti, atau mungkin hanya ingin melihatnya sekali lagi. Hotel tempat acara digelar sangat megah, lantai marmer berkilauan, langit-langit tinggi dengan kristal gantung besar, dan deretan kursi empuk yang diatur rapi menghadap panggung utama. Aku duduk di barisan tengah, jauh dari tepi panggung, tapi cukup dekat untuk melihat ekspresi wajah pembicara. Pembicara pertama adalah seorang investor dari Jepang. Yang kedua, seorang pengusaha wanita dari Singapura. Lalu akhirnya, saat itulah, nama itu disebut. Dan pembicara terakhir hari ini, Bapak Rian Putra Aditya, founder and CEO Grup Aditya Capital. Suara tepuk tangan riuh memenuhi aula. Tapi aku tidak ikut bertepuk tangan. Aku hanya menatap panggung, diam, seperti orang yang sedang menunggu jawaban dari sebuah pertanyaan yang belum sempat diajukan. Ia muncul. Rian. Ia tetap sama, jas biru gelap, kemeja putih rapi, dan senyum tenang yang selalu ia tunjukkan padaku. Ia berjalan ke tengah panggung, menyapa audiens dengan suara rendah namun penuh keyakinan. "Selamat siang," katanya. "Terima kasih atas undangannya. Hari ini, saya ingin berbicara bukan hanya tentang bisnis, tapi juga tentang manusia. Karena ujung-ujungnya, semua yang kita bangun, perusahaan, strategi, investasi, semua itu ada karena manusia." Aku mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Dan entah kenapa, rasanya seperti ia sedang bicara langsung kepadaku. Ia bercerita tentang bagaimana ia belajar bahwa uang bukan segalanya. Bahwa kepercayaan lebih sulit dibangun daripada profit, bahwa kadang, untuk benar-benar mengerti seseorang, kita harus turun dari posisi kita dan mencoba melihat dunia dari perspektif mereka. "Aku pernah melakukan kesalahan besar," katanya tanpa ragu. "Aku mencoba membuktikan sesuatu dengan cara yang salah.
Aku ingin tahu, apakah seseorang bisa mencintaiku karena diriku sendiri. Tapi aku lupa bahwa cinta tidak butuh bukti yang rumit. Cinta cukup datang begitu saja. Kalau kita bersedia menjadi diri sendiri. Aku menelan ludah. Hatiku berdebar. Setelah pidato selesai, sesi tanya-jawab dimulai. Tapi aku tidak bertanya. Aku hanya duduk, diam, menatap punggungnya yang mulai turun dari panggung. Lalu, saat ia lewat di antara deretan kursi, matanya menemukanku, ia berhenti. Hanya sejenak, tapi cukup untuk membuatku merasakan sesuatu yang lama tak kurasakan. Harapan. Beberapa menit kemudian, saat suasana sudah agak lengang, aku melihatnya berdiri di dekat pintu keluar. Ia tidak sendirian. Beberapa orang dari panitia masih mengelilinginya, menanyakan hal-hal tambahan. Tapi begitu melihatku berdiri tidak jauh dari situ, ia minta maaf dan mendekatiku. "Kamu datang," katanya pelan. Aku mengangguk singkat. "Aku ingin mendengar apa yang kamu sampaikan." Ia tersenyum samar. "Dan?" Aku menatap matanya. "Aku tidak datang untuk memaafkanmu." Wajahnya tidak berubah, hanya anggukan kecil yang ia berikan. "Aku tahu," katanya. "Dan aku tidak memintamu untuk melakukannya." Aku menarik napas panjang. "Aku masih bingung, Rian. Aku masih merasa sakit. Tapi aku juga tidak bisa melupakanmu." Ia menatapku dalam-dalam. "Aku tidak datang ke sini untuk meminta maaf. Aku datang untuk memberimu ruang. Untuk membiarkanmu melihatku apa adanya. Tanpa topeng, tanpa rencana, tanpa kepalsuan." Aku diam. "Kalau kamu butuh waktu, ambil saja," lanjutnya. "Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini sampai kamu siap." Aku menatapnya cukup lama. Lalu, perlahan, aku berkata, "Aku tidak bisa langsung percaya lagi. Tapi, aku juga tidak bisa melupakan apa yang pernah kita punya." Ia tersenyum. Senyum yang sama. Tapi kali ini, lebih ringan. "Cukup," katanya. "Itu sudah cukup untukku." Aku balas tersenyum. Tipis, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin, hanya mungkin, kami bisa membangun sesuatu yang baru. Bukan dari awal, tapi dari pecahan percikan masa lalu yang masih menyala. Dari luka yang akhirnya menyatu.